Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan aku Karina Maihani Rismayanti dan dua temanku Asyaril Dewanti dan Azhar Irsad Said, kami dari kelas 11-7. Kami akan memaparkan materi mata pelajaran informatika kelas 11 mengenai topologi jaringan komputer. Yang pertama akan disampaikan oleh Azhar Irsad Said. Topologi jaringan komputer. Topologi jaringan adalah cara menghubungkan perangkat-perangkat dalam satu jaringan agar dapat berkomunikasi dan bertukar data. Manfaatnya yaitu menghubungkan perangkat, meningkatkan efisiensi, meningkatkan keamanan, meningkatkan stabilitas, mengurangi biaya, dan juga meningkatkan kinerja. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus adalah jenis topologi yang menggunakan kabel pusat sebagai tempat semua klien dan server dihubungkan. Adapun karakteristik topologi bus sebagai berikut. Pertama, satu kabel yang kedua ujungnya ditutup, di mana sepanjang kabel terdapat node-node. Selanjutnya, sederhana dalam instalasi. Kemudian, sinyal melewati kabel dalam dua arah dan mungkin terjadi collision. Collision di sini adalah bentrokan data yang dikirim secara bersamaan. Yang terakhir, masalah terbesarnya jika saat kabel putus. Jika salah satu segmen kabel putus, maka seluruh jaringan akan terhenti. Topologi bus memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan topologi bus yang pertama, harga lebih murah dibandingkan star karena harga kabel yang digunakan lebih murah. Yang kedua, jaringan pada topologi bus tidak membutuhkan konsentrator. Yang ketiga, jika ada kerusakan, topologi ini tidak akan berpengaruh pada perangkat klien lainnya. Kelemahan topologi bus yang pertama, sering terjadi tabrakan file data yang dikirim. Yang kedua, untuk pengembangan ke arah yang lebih luas mengalami penghambatan. Yang ketiga, sulitnya melakukan perawatan jaringan jika skalanya besar. Yang kedua ada topologi star. Topologi star adalah topologi yang menggunakan hub atau terpusat untuk menghubungkan semua komputer dalam jaringan. Hub ini digunakan sebagai perantara komunikasi antar komputer. Sehingga ketika berkirim data, komputer satu dengan komputer lainnya memerlukan atau melewati hub ini. Berikut beberapa karakteristik dari topologi star. Yang pertama, mudah dikembangkan. Kedua, jika salah satu node terputus, lainnya tidak akan terganggu. Yang terakhir, semua komputer dihubungkan ke satu hub yang sama. Nah, berikut ini ada kelebihan dan kekurangan dari topologi star. Yang pertama, kelebihan dari topologi star, yaitu jaringan mudah dikembangkan. Yang kedua, kontrol manajemen yang lebih mudah. Dan yang terakhir, mudah diinstalasi. Untuk kekurangan dari topologi star ada jika sentral rusak, semua komputer pada jaringan tidak akan berfungsi. Ini terjadi karena fungsi dari jaringan komputer yang ada di sebelah-sebelahnya terpusat oleh satu hub saja. Yang kedua, boros dalam menggunakan kabel, karena memerlukan banyak sekali kabel yang harus disambungkan ke jaringan-jaringan komputer lainnya. Yang terakhir, bila pengiriman data bersamaan waktunya dapat terjadi collision atau biasa disebut dengan tabrakan data. Selanjutnya yaitu topologi ring. Topologi ring adalah jaringan di mana setiap node terhubung ke dua node lainnya hingga membentuk menyerupai bentuk cincin atau melingkar. Setiap node berfungsi sebagai repeater yaitu menguatkan sinyal bagi node lainnya. Adapun karakteristik topologi ring, yang pertama biasanya tidak dibuat secara fisik, yang kedua sinyal mengalir dalam satu arah, yang ketiga lingkaran tertutup yang berisi node-node, dan yang terakhir sederhana dalam layout. Adapun kekurangan dan kelebihannya pada topologi ring. Yang pertama, kelebihannya yaitu dapat menghindari tabrakan file. Yang kedua, jaringan ini lebih murah. Yang ketiga, semua komputer pada jaringan mempunyai status yang sama. Yang keempat, mudah dirancang. Dan yang terakhir, hemat kabel. Adapun kekurangannya yaitu apabila terjadi kabel yang putus, semua komputer tidak dapat digunakan. Yang kedua, sulit untuk mengembangkan jaringan ke arah yang luas. Dan yang terakhir, lebih sulit dikonfigurasikan daripada topologi star. Yang keempat ada topologi tree. Topologi tree adalah topologi jaringan yang dikembangkan melalui penggabungan topologi bus dan star. Topologi tree juga bisa disebut dengan topologi pohon. Nah, gabungan dari beberapa topologi star akan dihubungkan dengan topologi bus yang berfungsi sebagai tulang punggung atau backbone.
Berikut ini beberapa karakteristik dari topologi tree. Yang pertama, terdapat backbone. Seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa topologi bus sebagai tulang punggung topologi star. Yang kedua, memiliki tingkatan dalam jaringan atau hierarki jaringan. Ketiga, terdapat sebuah hub yang berfungsi sebagai pusat kendali dan data pada jaringan. Yang terakhir, komunikasi data harus melalui hub atau pusat kendali. Nah, berikut ini ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari topologi tree. Kelebihan dari topologi tree ada yang pertama yaitu mudah dikembangkan. Kedua, semua data perusahaan dapat terpusat menjadi satu area kerja. Yang ketiga, kontrol manajemen lebih mudah. Ini terjadi karena sentralisasi dibagi menjadi beberapa tingkatan. Jadi tidak satu tingkatan saja ya. Selanjutnya, kekurangan topologi tree. Yang pertama, bila terjadi putus kabel pada komputer atas, komputer di bawahnya tidak dapat digunakan karena kabelnya langsung terhubung. Yang kedua, dapat terjadi collision atau tabrakan data. Yang kelima ada topologi hibrid. Topologi hibrid adalah gabungan dari topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Karakteristik topologi hibrid merupakan penggabungan dari beberapa jenis topologi jaringan mengikuti dari topologi sebelumnya. Misalnya, topologi jaringan gabungan antara topologi tree, topologi bus, dan topologi ring, sehingga jaringan tersebut memiliki karakteristik bawaan dari topologi ring, bus, dan tree. Topologi hibrid memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelebihan topologi hibrid yang pertama, dapat menyatukan dua atau lebih topologi jaringan. Yang kedua, fleksibel dan efisiensi, yaitu dapat diterapkan pada lingkungan jaringan yang berbeda, tanpa perlu merombak topologi jaringan yang telah terbentuk sebelumnya. Selain itu, dapat mengurangi space jaringan yang terbuang. Yang terakhir, aliran data dapat bekerja dengan sempurna meskipun berjalan dalam sejumlah lalu lintas jaringan yang berbeda akibat mengkombinasikan berbagai konfigurasi topologi jaringan yang berbeda. Kelemahan topologi hibrid yang pertama, pengelolaan jaringan cenderung sulit karena penggabungan beberapa topologi menyebabkan struktur jaringan menjadi rumit dan sukar dipahami. Yang kedua, biaya untuk membangun topologi ini cukup mahal sebab menggunakan banyak hub dan kabel untuk menghubungkan jaringan. Yang terakhir, biaya perawatan jaringan cukup mahal. Hub harus terus bekerja meskipun salah satu node dalam jaringan tidak bekerja, sebab hub harus mengelola beberapa jenis jaringan sekaligus. Nah, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa di like ya, kalau bisa komen dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.